Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ibu-ibu, tadi ada pesan dari panitia. Silakan maju lagi ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu silakan maju ke depan lagi. Diisi yang masih kosong ke depan ya, ibu-ibu, supaya di belakang bisa masuk. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa kembali hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan ini merupakan satu anugerah yang sangat besar. Harus kita bersyukur kepada Allah dengan dimudahkannya kaki kita menuju ke tempat-tempat ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah. Ambillah keberkahannya. Dan di antara kenikmatan seorang penuntut ilmu, mereka bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, karena dalam majelis ilmu turun para malaikat Allah yang mereka beristighfar untuk para penuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membuahkan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang satu bab tentang manahi asyariyah fi bab al-ilm, yaitu larangan-larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah di dalam bab ilmu. Larangan-larangan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam bab ilmu. Ini kitab sudah diterjemahkan, jadi nanti kalau antum mau baca kitab khususnya sudah diterjemahkan menjadi 3 jilid. Di situ kitabnya dari bab 1 atau dari jilid 1 sampai jilid 3 itu semua berkaitan dengan larangan. Larangan dalam akidah, larangan dalam muamalah, larangan dalam sholat, larangan dalam semua larangan. Jadi Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, ini salah seorang murid dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama hadis juga. Dia kumpulkan semua larangan-larangan dalam Alkitab dan As-Sunnah, kemudian beliau masukkan ke dalam bab-bab bahasa. Nah, khusus pada hari ini kita akan fokus membahas larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya berkaitan dalam bab ilmu. Berkaitan dalam bab ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, agama Allah ini diturunkan secara umum dalam 2 bentuk, perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum
nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, fakhudhu, ambillah. Maksudnya kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Allah dan Rasulnya larang, maka tinggalkanlah. Nah, perlu difahami, ini sebagian orang memahami kalau mengerjakan perintah baru dapat pahala. Padahal sebagaimana mengerjakan perintah dapat pahala, maka meninggalkan larangan pun juga dapat pahala. Contoh, wanita yang haid dilarang dalam agama untuk sholat. Ketika dia tidak sholat, ketika haid tidak sholat, dia sedang meninggalkan larangan Allah dan dia mendapatkan pahala. Ini satu contoh aja. Jadi kita bukan hanya bersemangat untuk mengerjakan perintah, termasuk kita bersemangat meninggalkan larangan. Makanya dalam agama kita, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi sabar menjadi berapa? 3. As-sabru ala ta'atillah. Sabar ketika mentaati Allah. Maksudnya apa itu? Sabar ketika menjalankan perintah. Ketika sholat butuh sabar, menuntut ilmu butuh sabar, Allah perintahkan puasa Ramadan butuh sabar. Butuh sabar atau tidak? Sabar. Yang kedua, as-sabru ala ma'asi. Bersabar untuk meninggalkan maksiat. Nah, ini dia babnya, bersabar untuk meninggalkan maksiat. Bersabar untuk menahan pandangan mata melihat yang haram. Bersabar untuk mengklik-klik sesuatu yang diharamkan Allah. Itu butuh kesabaran. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kesabaran atau larangan-larangan dalam bab ilmu. Baik, ada banyak larangan, tapi saya akan ambilkan sebagian ringkasan untuk antum. Yang pertama dalam bab ilmu, larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah. Ini sebelum kita masuk kepada banyak larangan. Poin pertama, larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Ada seorang besok di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ternyata orang yang suka belajar ilmu agama di dunia. Dia belajar, dia membaca Al-Qur'an, dan dia mengajarkan ilmu. Kesibukan dia ini. Kemudian Allah tanyakan di hari kiamat, fama amilta fiha, dengan semua nikmat yang telah engkau dapatkan, nikmat Al-Quran, nikmat ilmu, apa yang kau lakukan dengan semua nikmat itu? Dulu engkau belajar untuk apa? Engkau dakwah untuk apa? Engkau baca Quran untuk apa? Itu Allah tanya. Apa kata dia? Qara'tu fika al-Qur'an, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu. Aku dulu belajar Al-Qur'an, aku baca Al-Qur'an, aku belajar agama karenamu ya Allah. Ini luar biasa Bapak. Ini mulut ini ternyata di akhirat besok masih ada yang berdusta. Itulah kenapa mulut ini yang dikunci. Ini sudah di hadapan Allah ini, masih ditanya. Allah tanya, dulu engkau belajar untuk apa? Dia dengan pede yang mengatakan, qara'tu fikal Qur'an. Saya belajar karena engkau ya Allah. Dan tidak ada zat yang lebih mengetahui tentang keadaan diri kita ini kecuali Allah. Kita bisa mendustakan manusia dengan lisan kita. Kita bisa nipu orang dengan perbuatan kita. Kita bisa menampakkan kesolehan di hadapan orang, bisa.
Tapi datang hari di mana yauma tublas sarair. Akan datang hari di mana Allah menyingkap rahasia manusia. Ada orang di dunia terlihat soleh, masya Allah. Allah singkap rahasia dia besok di akhirat. Kalau dia benar-benar soleh, dia selamat. Tapi kalau dia berpura-pura dengan agama ini, maka dia terancam dengan neraka. Allah mengatakan kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liqala 'alim. Engkau dusta. Kalau sudah Allah yang mengatakan engkau dusta, selesai, Pak. Di dunia ini kita mungkin merasakan manfaat kalau kita diakui sama orang. Kita terasa manfaat. Oh ya, Ustaz itu mantap itu Ustaz itu. Oh, Ustaz itu ini. Kita diakui orang, kita dapat manfaat. Undang Ustaz itulah itu undang-undangnya. Orang-orang membicarakan dia. Oh, itu orang alim itu, masya Allah. Di akhirat Allah tahu yang sebenarnya. Allah mengatakan engkau dusta, engkau melakukan semua itu agar engkau dikatakan seorang yang alim atau seorang qari. Faqad qila. Nah di sini, dan sungguh engkau telah mendapatkan semua itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang datang sekarang, ibu hadir ke majelis ilmu supaya orang mengatakan ibu, masya Allah itu wanita soleha, pujian kemana-mana, ibu dapat pujian itu. Sama kayak kita, Pak. Kita belajar siang dan malam, atau seorang ustadz dia berdakwah, kalau niat dia supaya dia terkenal, supaya dia dipuji-puji orang, Allah akan kasih pujian itu di dunia sesuai dengan niat. Kemudian Allah mengatakan fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka diseretlah orang ini di atas wajahnya dan kemudian dilemparkan ke neraka. Dari awal sudah salah dalam menuntut ilmu niatnya. Ini larangan yang pertama. Larangan yang pertama. Kemudian juga dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama, wala litumaru bihi as-sufaha, wala takhayyara bihi al-majalis, faman fa'ala dhalik fan-nar an-nar." Jangan kalian menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama. Jangan. Atau jangan belajar agama untuk mendebat orang-orang bodoh. Tenang Ustaz, nggak usah Ustaz yang ikut campur, anak yang debat dia. Masya Allah. Ini di grup WA, anak yang bantah subuhannya. Kita nih belajar, kita bantah subuhan iya, kalau tersebar. Tapi hukum asalnya kita belajar agama untuk menumbuhkan rasa takut sama Allah. Anda melihat bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu hidup di masa terjadinya banyak fitnah, termasuk Imam Ahmad juga demikian. Tetapi kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan kitab rudud, kitab bantahan, itu tidak sebanyak kitab beliau tentang ilmu. Beliau membantah Jahmiyah, Qadariyah dibantah, Sufiyah dibantah. Tapi karya beliau tentang bantahan itu sedikit. Tidak sebanyak majmu' fatwanya yang berpuluh-puluh jilid. Ibnu Taimiyah punya satu kitab majmu' fatwa. Kitab aslinya saja mungkin hampir 2 meter. 2 meter. Kalau antum beli terjemahannya mungkin lebih daripada itu. Masya Allah. Karena bahasa Indonesia boros. Kitabnya segini sebenarnya, diterjemahkan segini gitu. Boros ya. Karena bahasa Arab itu singkat, padat, maknanya kaya. Tapi itulah para ulama. Mereka tidak fokus hanya kepada bantah membantah, tapi mereka lebih fokus kepada menyebarkan ilmu. Baik, ini dia poin yang pertama yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita salah dalam niat. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali memberikan satu contoh di sini. Boleh kasih contoh. Pertama dari sisi pakaian, kata beliau.
Ini saya bawakan kitab terjemahannya supaya nanti Anda bisa cari ya. Ini warna biru ya. Pustaka Imam Syafi'i, nanti Anda bisa cari. Dari sisi pakaian contohnya, kata beliau, sebagian orang menuntut ilmu menampakkan kezuhudannya dengan pakaian-pakaian yang compang-camping. Ini bagian dari riya. Sengaja pakai baju yang compang-camping, sengaja memakai baju yang lusuh supaya dikatakan zuhud. Ini juga salah. Dari sisi perkataan, mereka suka mendebat. Dan ketika mereka menang, mereka bahagia. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dia mendebat musuhnya, apa kata Imam Syafi'i? Aku berharap kepada Allah, dari musuh lisanku aku mendapatkan kebenaran. Imam Syafi'i ketika debat dengan musuhnya, aku berharap semoga kebenaran aku dapatkan dari musuh lisanku. Artinya apa? Imam Syafi'i tidak mau sekadar menang-menangan, enggak. Ini ketawaduannya para ulama. Baik, ini dia dari sisi yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi saya tambahkan di sini. Dari sisi sebagian orang, nah ini penting, yaitu ketika dia meminta seorang ulama agar mengunjunginya dengan tujuan supaya orang-orang mengatakan, ulama fulan datang ke rumah saya. Masya Allah. Kayak zaman sekarang misalnya, ente tahu nggak? Oh, Ustadz itu ke rumah Ame kemarin. Nah, ini niat-niat yang terselubung juga ini. Jadi dia menunjukkan kedekatan dia dengan seorang ustadz, dengan seorang ulama untuk dia pamerkan kepada orang lain. Ada nggak yang begini? Ada. Jadi dia ada perasaan bangga, perasaan merasa lebih baik ketika dia dekat dengan seorang ulama, atau dia berhasil untuk mendatangkan ulama tersebut. Berbeda antara bangga dengan bersyukur, beda. Kalau antum bisa dekat dengan ulama, bisa berbincang-bincang dengan mereka, kita bersyukur. Tapi bukan dipakai untuk berbangga. Anak kalau nelfon ustaz itu mah nggak pernah diangkat ya. Tenang, ente nggak main ente. Anak yang hubungi pas ustaz ngangkat. Nah, coba lihat nih, oh ya diangkat. Nah, ini juga rasa-rasa bangga ini nggak boleh. Kita ini menuntut ilmu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama, secara singkat, keikhlasan. Kemudian yang kedua, larangan menyibukkan diri dengan ilmu dunia, tetapi jahil tentang masalah akhirat. Larangan sibuk dengan dunia, Masya Allah, sibuk, tapi urusan surga dan neraka dia tidak tahu. Untuk belajar ilmu-ilmu dunia, bahasa asing dia semangat. Bahkan dia lebih bagus bahasa Inggris daripada orang Inggris. Masya Allah. Orang Inggris tidak kalah bahasa Inggrisnya. Orang Mandarin kalah bahasa Mandarinnya. Tapi baca Quran gak beres. Ini dicela dalam agama loh. Terlarang kita belajar ilmu dunia, tetapi kita meninggalkan ilmu Allah. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 6-7. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Mereka mengetahui kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Kalau urusan dunia punya waktu, kalau urusan dunia punya semangat. Ini sebenarnya Ar-Rum ayat 6-7 ini Allah sedang menceritakan sifat orang kafir, Pak. Jadi yang fokus sama dunia, lupa dengan agama, itu sifat orang kafir. Maka jangan sampai seorang mukmin dia meninggalkan ilmu Allah, dia meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah karena sibuk belajar ilmu dunia. Islam tidak mencela ilmu dunia, tidak.
Ilmu dunia itu bahkan bisa bermanfaat kalau dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tetapi kalau sudah membuat dia lupa dengan akhirat, ini ilmu tercela. Silakan untuk belajar teknologi, silakan belajar ilmu sains, silakan. Tapi jangan lupa mempelajari ilmu agama ini, hukumnya wajib. Ya ini bukan omong kosong Pak, benar ada orang sampai pada strata pendidikan tinggi, tapi ternyata pendidikan agamanya masih anak TK. Benar ini. S3 secara dunia, ilmu dunia S3. Tapi kalau kita lihat cara wudhunya kok masih salah wudhunya. Cara sholatnya masih salah. Keyakinannya masih salah, masih takut dengan hal-hal yang berbau mistik, masih gak bisa bedakan mana tauhid mana syirik. Kasihan. Apalagi belum bisa baca Al-Quran. Orang yang belum bisa baca Quran tapi dia mempelajari ilmu dunia terlalu semangat, bagaimana dia besok menghadap Allah? Dia ngomong apa di hadapan Allah? Dia punya uzur apa di hadapan Allah? Dia gak bisa baca kitab Allah. Seandainya dia mau belajar sebentar saja, sebentar Quran itu. Nah, jadi saya ingatkan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang rajin pengajian, tapi ngajinya masih terbata-bata, cari guru, belajar, ikut tahsin. Minimal baca Qurannya lancar, itu minimal. Aib Pak, aib, kita ini muslim. Gak bisa baca Quran itu aib. Sementara ilmu dunia kita tahu. Dan bukan hanya itu, dalam hadis Abu Hurairah, bahkan di sini lebih keras lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dharin jawad." Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh. Allah benci sama orang yang kasar, angkuh. Sakhabin bil aswab, rakus lagi kikir. Jifatin bil lail, suka gaduh di pasar seperti bangkai di malam hari. Alimin bi amri dunya, jahilin bi amri akhirah. Dia alim dalam ilmu dunia, dia faham dengan ilmu dunia, tetapi dia bodoh dengan ilmu akhirat. Apa kata Nabi? Allah benci dengan orang seperti ini. Bapak Ibu, orang kalau nggak semangat belajar agama, itu artinya apa tuh? Dia merasa nggak butuh berarti sama Allah kan? Masa Allah turunkan Alkitab, Al-Quran Allah turunkan, di situ semua tentang Allah, tentang Rasulnya, terus dia nggak mau baca. Siapa lagi orang yang lebih membangkang kecuali orang-orang yang seperti ini? Nggak ada rasa ingin tahu tentang Al-Baqarah itu isinya apa, Ali Imran itu isinya apa. Makanya jangan sampai seorang tersibukkan dengan ilmu dunia dan dia lupa dengan ilmu akhirat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Ini naik tahapannya nih. Ada orang sudah mulai semangat belajar agama, tapi ternyata dia terjatuh kepada pemahaman yang dangkal, pemahaman yang sesat. Kenapa ada orang bisa belajar agama kemudian sesat? Kenapa Pak? Salah berguru. Bisa salah berguru, salah baca buku, salah pilih istri. Benar ini. Benar, kadang-kadang. Dulu di masa salaf ada seorang bernama Imran bin Hittan. Imran ibn Hittan. Dan kejadian orang-orang terdahulu kita jadikan pelajaran. Imran bin Hittan ini punya istri seorang Khawarij. Masalahnya dia cantik, nah itu masalahnya. Kalau dia Khawarij wajahnya biasa-biasa aja, udahlah. Ini Khawarij dia cantik. Ketika dia menikahi wanita, orang-orang ngomong sama dia, ini Imran bin Hittan ahlu sunnah.
tokoh Ahlus Sunnah. Orang-orang bilang, ya Imran, jangan nikahi perempuan Khawarij, nanti engkau kena syubhat. Kata dia apa? Tenang, tenang. Aku akan mendakwakan istriku nanti. Ini ladang pahala untuk saya. Akhirnya dia menikah. Yang tadinya dia mau mendakwahkan istrinya, ternyata dia yang didakwahkan. Antum tahu, dia akhirnya menjadi tokoh besar Khawarij. Tadinya Ahlus Sunnah. Maka hati-hati memilih bini, hati-hati. Pilih istri hati-hati. Sama baca buku hati-hati, pilih pasangan hidup hati-hati. Kemudian berguru juga hati-hati. Kenapa? Hanya modal semangat belajar agama itu belum buat kita selamat di akhirat, belum. Hanya sekedar semangat belajar agama belum tentu kita selamat di akhirat. Baik, dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini hadis Imam Bukhari dan Muslim ya. Kata Ali bin Abi Thalib, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam." Di akhir zaman nanti akan muncul kelompok orang-orang yang masih muda dan lemah akalnya. Sufahaul ahlam, masih muda dan lemah akalnya. Yaquluna min khairil qaulil bariyah. Anak-anak muda ini mereka berkata-kata dengan ucapan orang-orang terbaik kalian. Artinya dia membacakan Al-Quran, dia membacakan hadis ke tengah umat. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak lewat dari kerongkongan mereka. Artinya mereka baca Quran tapi nggak paham apa yang dibaca. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar dari agama ini laksana anak panah yang melesat dari busurnya, meleset. Anda kalau main panah yang harusnya tepat di sasaran, ini meleset. Walaupun panah itu kencang melajunya, tapi kalau tidak tepat sasaran, meleset. Begitulah yang Nabi gambarkan kelompok-kelompok sesat. Mereka semangat beragama, semangat sekali, tapi mereka meleset dari agama ini, keluar dari kebenaran. Kemudian فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Lihat ini, kalau kalian jumpa dengan mereka, bunuhlah mereka. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah di hari kiamat. Ada yang mengatakan maknanya membunuh, ada yang mengatakan maknanya perangi, karena mereka seorang Khawarij, tapi yang melakukannya adalah ulil amri. Nah, perhatikan di sini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada orang-orang semangat belajar agama tapi meleset, dan itu membuat mereka menyimpang. Makanya dahulu Muhammad bin Sirin, ketika ada seorang membacakan Al-Quran di hadapannya, seorang Khawarij atau Mu'tazilah, dia tutup telinga, dan dia suruh putranya tutup telinga juga. Orang-orang mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, bukankah Al-Quran dibacakan kepadamu, kok ditutup telinga? Kata Muhammad bin Sirin, aku khawatir dia bacakan Quran kepadaku, kemudian dia menjelaskan subuhatnya, kemudian subuhat itu masuk ke dalam hatiku. Jadi jangan cari-cari subuhat, jangan. Kalau subuhat itu sudah masuk ke hati kita, apalagi menetap di hati kita, antum bisa jadi orang sesat sepanjang hayat. Na'udzubillah. Dan sudah banyak kejadiannya, banyak. Makanya seorang ketika dia semangat belajar agama, dia minta sama Allah supaya diberikan pemahamannya para sahabat, minta itu. Kemudian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, inna min di'di'i hadha qawman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum.
Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul sekelompok orang yang membaca Al-Quran yang tidak melewati kerongkongan mereka. Di dalam riwayat lain, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka akan membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. La in adraktumuhum laqtalannahum qatla'an. Seandainya aku menemukan mereka, aku akan tumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Antum pernah dengar ada seorang ustaz cerita, kalau nggak salah Ustaz Maududi ya, kalau saya nggak salah, hafizahullah ta'ala, beliau pernah cerita ada seorang anak punya pemahaman khawarij, sampai pada akhirnya terbunuhlah ayahnya ini. Ayahnya dibunuh karena dia mengkafirkan ayahnya. Antum tahu batok kepala ayahnya itu dipakai untuk penutup gelas sama dia. Dan dia mengatakan, Anda tahu nggak? Ini gelas ini ada batok bapak saya, batok kepala bapak saya. Dan dia bersamaan dengan itu merasa berada di atas kebenaran. Oh, ini mengerikan, Pak. Orang kalau belajar agama salah, mengerikan efeknya. Makanya kata para ulama, begitu semangatnya Nabi ingin menghancurkan mereka karena mereka menyesatkan umat dari Shiratal Mustaqim. Ada nggak khawarij masa sekarang? Ada, tapi malu-malu. Ada, Pak. Di Indonesia ini ada khawarij, ada, tapi masih malu. Sebagian mereka memisahkan antara presiden dengan ulil amri. Ada mufti di Bekasi ngomong masalah ini. Mufti Bekasi, saya nggak perlu sebut namanya apa. Yang orang Bekasi mungkin tahu. Anak muda ngomong sesuatu, belajarnya sedikit, dia bilang ulil amri itu yang berhukum dengan hukum Allah. Dan dia mengatakan presiden itu bukan ulil amri. Presiden itu cuman penguasa. Dia pisahkan antara presiden dengan ulil amri. Ini semi khawarij. Dia pengen bilang presiden kafir, tapi takut nanti didatangin sama tentara. Takut, Pak. Malu-malu, ditakut. Dan mereka kadang-kadang sebagiannya sekte-sekte yang seperti ini suka membahas pembatal keislaman. Saya tidak mengatakan itu tidak bagus, betul. Pembatal keislaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tulis itu, ada 10 pokoknya. Itu kita baca, kita pelajari, Pak. Ustaz-ustaz kita juga mempelajarinya, kan. Antum juga belajar HSI, ada pembatal keislaman. Tetapi sebagian mereka hobinya bahas itu terus. Kenapa? Ingin mengkafir-kafirkan orang. Ini mengerikan pemahaman ini. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat ingin untuk membunuh mereka. Dan dalam sejarah belum pernah terjadi pembunuhan Muslim dengan Muslim kecuali mereka yang pertama melakukan. Kapan itu terjadi? Pembunuh Utsman. Yang bunuh Utsman itu siapa? Muslim, Khawarij. Khawarij yang bunuh Utsman. Pembunuh Ali bin Abi Thalib, Khawarij. Tapi Khawarij, ulama kita mengatakan dia Muslim. Walaupun ulama khilaf, tapi pendapat yang kuat Khawarij itu Muslim. Tetapi dia meleset dari agama ini. Utsman bin Affan didemo oleh Khawarij. Jadi demo pertama dalam sejarah Islam itu Khawarij. Jadi yang suka-suka demo itu pemahaman-pemahaman ke situ. Walaupun mereka mungkin mengingkarinya. Yang suka memberontak, turun ke jalan. Perempuan-perempuannya turun, pegang-pegang apa? Poster-poster. Subhanallah. Utsman dikepung oleh 2.000 orang pemberontak di masa itu. Ali bin Abi Thalib dibunuh di waktu subuh. Mereka membunuh Ali sambil mengatakan apa? Wahai Ali, inil hukmu illa lillah. Wahai Ali, tidak ada hukum selain hukum Allah.
bukan hukum engkau dan bukan hukum teman-teman dibunuh kasus Ali. Mereka bunuh Ali dengan pemahaman jihad. Bayangkan. Makanya Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, aku tidak tahu mana yang harus aku syukuri kepada Allah, nikmat Islam atau nikmat aku dijauhkan dari pemahaman Haruriyah, pemahaman Khawarij. Berarti dua-dua nikmat yang besar. Menjadi muslim saja nggak cukup sekarang, Pak. Jadilah muslim yang selamat pemahamannya dari pemahaman menyimpang, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Jadi makanya jangan sampai kita ini bermudah-mudahan duduk di majelis. Kalau ada orang buat daurah, orang buat kajian, lihat dulu siapa da'inya. Tanya kepada ustaz-ustaz dulu, ini siapa ustaz? Apalagi orang yang baru muncul. Lihat sejarah dia ke belakang. Jangan bermudah-mudahan duduk di satu majelis. Karena terkadang seorang membawakan kitab tauhid, tapi dia memiliki pemahaman Khawarij. Ada, Pak. Bahasa kitab tauhid, tapi pahamnya Khawarij. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam bab ini yang juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Abis Al-Ghifari, dalam hadis yang sahih disebutkan badirun bil a'mali khisalan sittan, segeralah beramal sebelum datang 6 perkara. Ini catat 6 perkara ini. Beramallah sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, imra'atus sufaha, yaitu pemimpin yang bodoh. Wa kathratus syurti, menjamurnya aparat-aparat keamanan. Wa qati'atur rahim, putusnya tali silaturahim. Wa bai'ul hukmi, hukum diperjualbelikan. Berapa tuh? Sudah 4 ya. Yang kelima, istighfafat biddam, nyawa tidak ada harganya. Kemudian yang keenam, wa nadswan yattakhiduna al-Qur'an mazamira yaqaddimuna ar-rajul laisa bi afqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimuna illa li ghanniyahum. Munculnya orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai nyanyian. Mereka mempersilahkan maju bukan karena kedalaman dan keluasan ilmunya, tapi semata-mata karena menyenandungkan Al-Quran untuk mereka. Ini golongan yang ke-6. Berarti sesuai dengan bab kita, kelompok yang ke-6. Muncul orang-orang yang suka baca Quran, bahkan mereka disuruh tampil di depan-depan manusia, tapi hanya sekedar untuk membacakan Al-Quran, dan mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Muncul sekarang, Pak. Ada orang yang sukanya tampil di depan baca Quran. Jadi Quran hanya sekedar bacaan doang, tidak dipahami. Dan tujuan diturunkannya Al-Quran untuk ditadaburi. Wa hadzal kitab anzalna mubarak liyadabbaru ayati. Diturunkannya Al-Quran agar dengan keberkahan agar seorang mentadaburi makna-maknanya. Baik, kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya. Yang keberapa? Larangan keberapa? Larangan yang keempat. Kalau sudah belajar ilmu agama, termasuk yang dilarang dalam agama kita, berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud berdusta atas nama Rasul, seorang mengatakan Rasulullah bersabda, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan. Dan jumlah hadis palsu itu lebih banyak daripada hadis sahih. Kita kalau sudah belajar agama harus cek. Jangan cukup dengan kata fulan, kata allan, kata fulan, jangan. Kalau ada orang mengatakan dulu Imam Malik punya pendapat, tanya dalam kitab apa? Jangan sampai dia berdusta atas nama Imam Malik. Ada kemarin saya lihat cuplikan Ustaz Abdul Hakim bin Abdul Abdad, guru kita ya.
guru kita semua, hafizahullah ta'ala. Ada penanya bertanya sama Ustaz Abdul Hakim, hafizahullah ta'ala, Ustaz, kurang lebih seperti ini, Ustaz, menurut Imam Malik, wanita safar tanpa mahram boleh? Menurut Imam Malik. Sama Ustaz Hakim langsung ditanya, siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Ayo berani, siapa yang tanya? Saya Ustaz. Antum baca di mana? Antum baca di mana? Antum baca enggak dalam kitab apa? Enggak Ustaz, kata Ustaz fulan. Nah ini, yang kayak gini kadang-kadang kurang ilmiah. Kita bawa nama ulama, ternyata kalau dicek entah ya entah tidak gitu. Kemudian beliau mengatakan, seandainya ucapan itu dari Imam Malik, namun bertentangan dengan hadis Rasul di sini. Apa maksudnya? Kepala kita, penghormatan kita sama hadis, Pak. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi itu menyimpang dari hadis Rasul, kita tidak ikuti pendapat ulama itu dan hadis Rasul di atas kepala kita. Ini namanya manhaj beragama. Sekarang orang sekarang beragama kata ulama fulan. Akhirnya hadis Nabi ditinggalkan. Makanya di sini alangkah banyaknya manusia berdusta atas nama Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, Inna kadhiban alayya, dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama seperti berdusta sama orang lain. Kenapa nggak sama, Pak? Kita kalau dusta sama teman kita itu dosa besar, tapi efeknya hanya antara kita dengan dia. Kalau berdusta atas nama Rasul, kita membawa agama ini. Orang bisa sesat, orang bisa tertipu, orang bisa menyimpang karena berkaitan masalah din, agama. Makanya berdusta atas nama Rasul dosanya lebih besar. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka aku persilahkan tempat duduknya dalam api neraka. Makanya ibu-ibu kalau dapat broadcast, jangan langsung main share aja. Baca dulu, ini hadisnya Bukhari. Dapatnya dari mana? Benar nggak hadis Bukhari mengatakan demikian? Oh, sekarang orang pintar, Pak. Kadang-kadang dia bikin hadis Bukhari dikasih nomor seakan-akan ilmiah, ternyata dicek nggak ada. Kayak kemarin ada jemaah saya di Cempaka Putih, dia bilang, Ustaz, saya baru tahu Ustaz, ternyata hadis masalah Nur Muhammad itu hadis sahih Ustaz ya. Kaget juga saya. Hadis sahih Ustaz. Di mana untuk baca? Hadis Bukhari Ustaz. Dari sahabat ini. Anda lihat terus setahu saya itu hadisnya palsu. Hadis Nur Muhammad itu loh. Ada yang mengatakan jadi alam semesta ini diciptakan oleh Nur Muhammad. Nabi Adam dari Nur Muhammad, semua dari Nur Muhammad. Ini hadis palsu jemaah. Kok bisa dia bilang hadis sahih? Ternyata dicek dusta. Dia dapat dari grup sebelah. Sebelahnya jauh lagi. Subhanallah ya. Hati-hati jemaah, hati-hati. Minimal Bapak Ibu tanya sama Ustaz yang kita percaya, itu minimal. Apalagi masa sekarang ini teknologi kadang-kadang bisa dimanfaatkan juga untuk berdusta. Ini zaman AI ini Pak, mengerikan Pak. Ada ceramah yang Syekh Shalih Fauzan, mungkin Anda sudah pernah lihat sebagian. Jadi gambarnya gambar Syekh Shalih Fauzan. Beliau berbicara dan beliau ngomong juga, suaranya suara Syekh Shalih Fauzan. Tapi subhanallah, suaranya suara Syekh Shalih Fauzan, tapi itu bukan ucapan beliau. AI. Jadi bisa dibuat sekarang tuh Masya Allah ya, mulutnya bergerak sesuai dengan ucapan. Sampai kata sebagian muassasah Syekh Utsaimin, jangan pernah percaya dengan video Syekh Utsaimin siapapun, kecuali cek ke muassasah, ke yayasannya langsung.
cek di kitabnya langsung, ada nggak atau tidak. Ini zaman mengerikan, zaman fitnah sekarang. Jadi video-video antum ngomong sesuatu, suara-suara antum, itu bisa sama sekali. Ditambah lagi sebagian orang tua ini kan gaptek, nggak bisa bedain dia. Kadang-kadang kan masih kelihatan itu ya, masih kelihatan ini masih kelihatan. Tapi orang-orang tua, benar ini katanya. Masya Allah, kasihan. Makanya intinya adalah semua yang berkaitan dengan masalah agama kita harus selektif, Makanya Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-36 Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang engkau tidak ketahui ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, hati, maksudnya keyakinan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, perhatikan baik-baik yang berkaitan dengan masalah ucapan dusta atas nama Nabi. Baik, kemudian larangan yang berikutnya. Nah, ini penting bagi para penuntut ilmu, dilarang menyampaikan seluruh ucapan yang didengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddits bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang disebut pendusta bila dia menyampaikan seluruh yang dia dengar. Maksudnya apa, Pak? Semua yang kita dengar ini, Pak, belum tentu benar. Kita ketemu sama si A menyampaikan informasi. Kita ketemu sama si B ngasih informasi lagi. Kalau semua telinga kita, semua yang kita dengar, kita kasih tahu sama orang, kita pasti terjatuh kepada kedustaan. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kafa bil mar'i ithman ay yaqula ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Maksudnya apa? Setiap kita dengar ucapan seseorang, kita cek dulu kebenarannya. Dulu pernah di masa Abdullah bin Umar, ada orang-orang yang mengatakan Abdullah bin Umar mengharamkan ini. Ternyata Abdullah bin Umar tidak pernah mengharamkan semua itu. Nah, ini sekarang sering tuh, kadang-kadang orang dengar ini dengan sampai ini. Termasuk juga dalam majelis ilmu. Kadang-kadang dia duduk di majelis, awalnya fokus, lama-lama dia sakinah ngantuk. Tepat pula ketika Ustaz ngomong, jangan berziarah kubur, di situ syirik. Yang dia tangkap jangan ziarah kubur doang, syiriknya hilang. Pulang pengajian, kata Ustaz nggak boleh ziarah kubur. Nah itu sering itu, Pak. Ustaz mengatakan wanita lebih baik sholatnya di rumah. Karena dia tadi sakinah tadi, dia bilang apa? Ustaz larang kami ke masjid. Masya Allah. Lihat tuh manusia begitu. Jadi kita kalau dengar sesuatu, dengar dengan baik, paham atau tidak. Dan hati-hati dari taqawul. Apa namanya? Taqawul itu memindahkan ucapan seseorang tanpa bukti. Kata Ustaz itu begini, padahal nggak pernah begitu. Makanya antum, kalau datang informasi sama antum, apalagi itu masalah agama, antum jangan percaya 100%. Bisa benar, bisa tidak. Kecuali dari orang yang terpercaya, orang yang fiqh. Dia orang soleh, menyampaikan info sama kita, nah kemungkinan besar itu sahih. Tapi kalau orang yang kita tidak kenal, kita sampai informasi, atau orang yang baru kita kenal, jangan. Khawatirnya di situ ada kedustaan. Baik, kemudian larangan yang berikutnya, larangan melecehkan para ulama dan tidak peduli dengan mereka. Larangan melecehkan para ulama dan tidak peduli dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana." Bukanlah dari golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Itu ajaran Islam, Pak.
kalau kita jumpa sama orang tua, Nabi tidak bicara dia soleh atau tidak, dia sudah ngaji atau tidak. Bahkan Nabi nggak berbicara dia muslim atau tidak. Selama dia orang tua dalam Islam kita hormati. Wa yarham saghirana, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Wa ya'rif li'alimina haqqah, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengetahui hak-haknya para ulama. Nah, ini banyak juga orang salah paham. Ketika kita mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, itu bukan maknanya kita meninggalkan ulama, enggak. Kita butuh dengan ulama, tetapi kita tidak taklid kepada ulama. Karena kalau kita taklid kepada ulama, kita sama seperti orang Nasrani. Mereka taklid buta kepada rohib-rohib mereka. Yahudi juga demikian, pendeta-pendeta mereka. Enggak. Ulama pewarisnya para nabi, tetapi mereka bukan nabi. Mereka memiliki zallat, ketergelinciran. Kalau kita tahu ketergelinciran para ulama tersebut tidak berdosa karena mereka berijtihad, dapat satu pahala. Tapi kita yang sudah tahu mereka keliru tidak boleh mengikuti mereka. Jadi orang salah paham, orang-orang Sunda ini nggak butuh ulama, langsung buka Quran, langsung pahami sendiri. Enggak. Yang terjadi adalah dalam manhaj kita ini apa? Kita baca Quran, ada satu ayat, kita lihat tafsirnya para sahabat dulu. Ini imamnya para ulama. Jadi tidak boleh kita melecehkan para ulama, tidak boleh. Makanya kata Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, tidak boleh seorang karena berbeda pendapat dengan ulama yang lainnya dalam masalah-masalah yang ringan, kemudian dia menjatuhkan kehormatan ulama itu. Contoh seperti Imam Malik rahimahullah, imam besar ini Pak. Tapi bersamaan dengan itu beliau banyak kekurangan, arti ada kesalahan-kesalahan. Contoh diantaranya Imam Malik disebutkan beliau mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal itu bid'ah. Imam Malik itu. Kata para ulama, beliau membid'ahkan puasa Syawal karena kemungkinan tidak sampai hadis kepada beliau. Kita nggak boleh menjatuhkan kehormatan Imam Malik, nggak boleh. Karena para ulama itu lautan ilmu. Ada 1-2 ketergelinciran, mereka manusia. Jadi beda-beda pendapat itu biasa, terutama pada masalah-masalah yang memang kita berlapang dada di situ. Ya. Lihat Syekh bin Baz, Syekh Albani, mereka berbeda pendapat. Bahkan masalah riba mereka berbeda pendapat. Kalau menurut Syekh bin Baz dan ulama-ulama Saudi, yang namanya riba itu kalau dalam satu transaksi ada 2 harga, itu kan riba ya. Dan beliau membolehkan misalnya nih, antum ke BMT beli mobil, BMT yang membelikan, nanti BMT jual lagi sama antum tanpa ada bunga, tanpa ada denda, ini kan halal, halal. Kata Syekh Albani enggak, itu masih riba, itu hanya permainan saja. Syekh Utsaimin juga mengatakan ini itu hanya permainan, tapi ini khilaf, dalilnya sama-sama kuat. Walaupun pendapat yang lebih kuat pendapatnya ulama Saudi. Tapi nggak boleh kita menjatuhkan kehormatan ulama. Apa nih ulama kok mengatakan nggak boleh, Pak? Seperti Ibnu Hazm, ulama besar Andalus ini, Pak. Beliau menghalalkan musik. Beliau menghalalkannya bukan karena hawa nafsunya suka musik, karena beliau pelajari hadisnya, menurut dia hadisnya dhaif. Apakah kita mencela Ibnu Hazm? Tidak. Ibnu Hazm punya kitab Al-Muhalla, bagus sekali kitab itu. Tetapi namanya manusia tergelincir. Jadi kita harus menghormati para ulama, tapi ulama yang benar. Ulama yang mengajak kepada surga. Bukan ulama-ulama yang bisa membelah diri jadi 2. Misalnya. Tahu ulama-ulama jadi 2? Yang bisa naik ke atas langit, bisa jalan di atas air. Ini ulama yang gak benar. Ditarim, Pak, ditarim itu katanya
Dia katanya negeri wali Allah, masya Allah. Anda tahu di Tarim itu katanya ada jalan, banyak jalan nggak diaspal. Kenapa? Karena kalau jalan yang tidak diaspal ada jejak wali Allah di situ. Masya Allah. Jadi nggak diaspal. Ini ulama-ulama, ini ulama-ulama khurafat, ulama-ulama semua. Sampai dia mengatakan kalau tinggal di Tarim udah kayak lebih hebat daripada Madinah. Subhanallah. Karena tidak ada satupun keutamaan Tarim, tidak ada. Nabi berbicara keutamaan Yaman secara umum, tapi bukan keutamaan Tarim. Di Yaman juga banyak ulama Ahlussunnah, banyak sekarang murid-muridnya Syekh Mukbil. Tetapi banyak juga orang-orang ulama-ulama sufi di sini. Jadi tidak boleh kita melecehkan para ulama, kita mencintai para ulama karena mereka berjasa terhadap agama ini. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ya, ini sampai jam 11 jadi ada informasinya. Baik, poin yang terakhir adalah larangan mengklaim diri paling berilmu dan paling tahu tentang Al-Quran. Larangan untuk mengklaim diri paling tahu dan paling berilmu tentang Al-Quran, tentang agama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 188. Allah berfirman, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Janganlah kamu mengira janganlah sesekali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, termasuk sesuatu yang tercela. Kita suka dipuji pada sesuatu yang tidak kita lakukan. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi jemaah, kita nggak boleh mengklaim diri kita ini yang paling alim, paling berilmu, nggak boleh. Termasuk juga kalau ada orang memuji antum di luar kapasitas antum harus klarifikasi. Contoh. Misalnya ada orang datang sama saya, Ustaz, ana dengar antum hafal 1 juta hadis ya? Masya Allah. Ini tugas kita ini Pak. Kalau kita begitu kan, antum baru tahu. Bukan, ini dusta. Mana ada orang hafal 1 juta hadis? Imam Ahmad 1 juta menghafal hadis. Apalagi level ustaz, gak ada. Jadi maksud saya, ini contoh-contoh aja. Kalau ada orang muji kita yang itu tidak ada pada diri kita, jangan kita malah mengiyakan. Kita harus, enggak, siapa ngomong enggak. Kita harus perbaiki, Pak. Wah, mumpuni rezeki nih dipuji tapi enggak pernah kita lakukan. Termasuk juga ibu-ibu ya. Kalau ada orang menganggap ibu punya jasa pada satu perbuatan, ternyata ibu enggak ngapa-ngapain sebenarnya. Jangan diam. Afwan Ustaz, Anda dengar itu masjid itu antum yang nyumbang 500 juta ya Ustaz? Ya Allah, ketahuan sederhana maksudnya. Padahal nggak ada sebenarnya. Kita harus koreksi. Oh enggak, Anda nggak pernah sedekah ke sana. Itu ingat itu ya. Ini Ali Imran 188. Di antara ciri-ciri orang munafik itu suka dipuji pada sesuatu yang dia tidak lakukan. Orang beriman saja Pak, dipuji pada sesuatu yang dia kerjakan, dia nggak mau. Orang munafik nggak pernah ngapa-ngapain dipuji, dia mengiyakan pujian itu. Antum bisa di satu kantor, antum baru kerja di kantor itu, orang pada bilang, Masya Allah, gara-gara antum nih kantor jadi kayak gini nih, Masya Allah, orang-orang pada rajin ke masjid. Antum baru di sana, antum jangan bilang gini, ya Anda berusaha semaksimal Anda.
Bahlul ente, jangan. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Gitu. Paham maksud saya ya? Kita kadang-kadang sering begitu, Pak. Ada orang muji kita pada sesuatu yang nggak pernah kita kerjakan, kita kayak mengiyakan. Harus kita koreksi itu. Ya. Baik, kemudian ya, dalam hadis Ubay bin Ka'ab, ini hadis terakhir ya. Qama Musa an-nabiyya khatiban fi Bani Israil. Ini kita sudah tahu bersama. Suatu kali Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israil. Fasu'ila, kemudian dia ditanya, ayyun nasi a'lam, wahai Musa, siapa manusia yang paling berilmu? Faqala ana a'lam, aku yang paling berilmu, kata Musa. Kata para ulama, Nabi Musa mengatakan dia paling berilmu bukan dia sombong, tapi memang sesuai dengan kadarnya. Dia seorang nabi, semua Bani Israel. Wajar dia mengatakan dia yang paling berilmu. Kecuali kita ditanya, kita jawab, itu beda. Ini dia seorang nabi, kalimullah, bayangkan. Bukan, seorang yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, aku yang paling alim. Fa'ataballahu alaihi idh lam yuraddu ilma ilaihi. Kemudian Allah menegurnya karena tidak mengembalikan perkara ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dia mengatakan wallahu a'lam, harus dia mengatakan begitu. Harusnya Nabi Musa mengatakan wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan fa'auha Allahu ilaihi anna 'abdan min 'ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lam minka. Wahai Musa, pergilah engkau kepada satu hambaku yang dia lebih alim daripada engkau dalam satu sisi. Kata Allah, bertemulah kalian di dua lautan. Kata Nabi Musa, ya Rabbi kaifa bihi? Faqila lahu ihmil hutan fi miktan fa idza faqadtahu fahuwa tham. Bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang, di mana engkau kehilangan ikan tersebut, maka disitulah ia berada. Ini kisah tentang Nabi Khidir nanti. Nabi Musa ketika ditanya siapa yang paling berilmu, dia mengatakan saya. Langsung Allah tegur. Padahal secara zahir Nabi Musa berhak mengatakan itu di kalangan umat pada waktu itu. Tapi Allah mengatakan harusnya engkau mengatakan wallahu a'lam. Kemudian ditegur Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir. Tapi Nabi Musa pun tidak sombong. Dia mau berangkat ke sana. Dia mau belajar bersama Khidir, dan kisah-kisahnya antum tahu bersama kisah Nabi Khidir alaihi salam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada waktu sekitar 10 menit, kita jawab pertanyaan yang masuk. Ustaz, apakah kita juga dituntut untuk tidak melecehkan ustaz-ustaz dari golongan ahlul bid'ah yang penyimpangannya sangat parah? Bolehkah kita men-share di medsos tentang penyimpangan-penyimpangannya agar tidak ada yang terkena syubhat-syubhatnya? Ya tentu berbeda ya. Jadi kepada ustaz-ustaz, dai-dai ahlul bid'ah, ingat jemaah, kita membedakan masalah pribadi dengan dakwahnya. Ada tokoh ahlul bid'ah, istrinya cerai, biarin aja. Antum gak usah masuk ke urusan rumah tangga dia. Tapi kita fokus kepada syubhatnya. Karena mereka juga masih muslim. Jadi maksud saya, walaupun kita melihat tokoh yang menyimpang, kita boleh untuk membantah mereka, kita boleh untuk menjauhkan umat dari dia, boleh. Tetapi jangan masuk ke masalah pribadi. Ya itu nggak boleh ya, karena sudah masalah pribadi, itu tidak ada kaitan dengan agama. Pribadi yang saya maksud mungkin urusan rumah tangganya, mungkin fisik dia, atau wajahnya. Benar Ustaz ya? Kan benar Ustaz, kata Ustaz pelaku bid'ah itu wajahnya hitam Ustaz. Ini nggak boleh Pak. Ini menghina fisik namanya. Jadi antum fokus saja kepada penyimpangan, itu yang kita luruskan. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah saya merutinkan membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ketika i'tidal? Jadi memang ada sebagian ulama yang mendhaifkan, tapi wallahu a'lam ini hadisnya sahih. Dan para pakar-pakar ahli hadis telah mengatakan dia sahih.
Dan antum boleh baca, antum boleh baca. Apakah boleh Ustaz seorang akhwat ketika sholat baju gamisnya sebatas mata kaki, dan untuk menutupi kaki kita pakai kaos kaki? Kalau kita lihat pakaian-pakaian wanita di masa Nabi, Ummu Salamah, itu mereka menutup bagian kaki mereka. Memang benar kalau sudah pakai kaos kaki tidak menjadi sudah tertutup kan, cuman kan terlihat bagian kakinya. Jadi kan wanita nggak boleh apa? Tertutup, nggak boleh juga ternampak bentuknya kan gitu. Kecuali bentuk-bentuk yang nggak bisa dihindari. Jadi sebisa mungkin walaupun sudah pakai kaos kaki, ya walaupun gamis sudah pakai kaos kaki ini gamisnya agak tinggi, kalau bisa cari gamis yang turun lagi. Jangan terbalik, suami isbal, istri tidak isbal, ini kebalik. Jadi yang di atas mata kaki itu adalah gamisnya, pakaiannya laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu, walaupun pakai kaos kaki, tetap disarankan pakaiannya di bawah mata kaki. Ya, pakaian di bawah mata kaki. Walaupun sudah pakai kaos kaki. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang punya keyakinan bahwa siwak bisa memudahkan orang untuk mengucapkan kalimat tauhid. Oh, bagus pula ini ya. Saat sakratul maut, dengan cara siwak ditempelkan ke mulut orang yang sedang sakarat. Dan dia juga bilang bahwa siwak bisa membuat setan marah. Dan akhirnya setan meninggalkan orang yang sakratul maut, tidak menggoda lagi. Apakah ini sahih Ustaz? Dusta. Bukan sahih lagi, dusta. Ini nggak benar, nggak ada. Apalagi siwak bekas, Masya Allah, bekas wali fulan. Masih ada orang percaya? Ada loh yang percaya, Pak. Anda kira banyak yang percaya? Karena mereka nggak ngaji akidah, nggak ngaji manhaj, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya zikir berjamaah dalam ranah pendidikan, pengajaran seperti ini, pengajian di dalam perwakilan sekolah? Zikir yang Nabi ajarkan itu masing-masing, bukan berjamaah. Kecuali antum sebagai guru SD ini lagi mengajarkan, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan terus-menerus. Anak itu sudah ngerti cukup. Ini kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalaupun ingin berjamaah dia membaca, itu sifatnya pendidikan, tidak terus-menerus. Contoh misalnya nih, ibu guru sedang mengajarkan doa kafaratul majlis. Anak-anak SD kelas 2, kelas 3 disuruh baca sendiri-sendiri, mana mau dia? Nah mungkin awal-awal terbiasa baca berjamaah. Ini nggak apa-apa, pendidikan. Karena hukum asalnya mereka juga belum balik. Tapi setelah mereka sudah paham, sudah hafal, maka kembali ke hukum asal masing-masing. Sama juga seperti umroh. Umroh ini ibadahnya masing-masing. Ketika tawaf masing-masing, subhanallah. Ada yang baca astagfirullah sendiri, silahkan. Yang membaca Quran ketika tawaf silahkan. Bukan berjamaah, Pak. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, Pancasila. Astagfirullah. Ada yang begitu, Pak. Nah, jadi maksud saya, zikir dalam agama kita masing-masing. Baik, bagi wanita yang sedang di masa iddahnya, ya. Masa iddah bagi seorang wanita, selama dalam masa iddah tersebut, dia memang diperintahkan di rumah, ya, diperintahkan untuk di rumah. Kalaupun dia keluar, sifatnya darurat. Arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi hendaklah wanita itu dia berada di rumah, yang sifatnya tidak darurat nggak boleh dia keluar. Termasuk menuntut ilmu, ini tidak darurat. Dia bisa online, dia bisa nonton YouTube, sabar. Ya. Karena memang ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia boleh keluar karena memang nggak ada bisa lagi menggantikan. Misal dia sakit harus dia keluar. Atau misalnya nggak ada suaminya, nggak ada pembantu, nggak ada sopir, harus ngantar anak ke sekolah, nggak apa-apa. Tapi langsung dia pulang. Jangan mejeng pulang dulu, jangan.
Ini magic pula dulu di mall, jangan. Satu tujuan selesai pulang. Sabar, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini dia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi